Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada yang saya hormati, silahkan menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like agar Anda tidak kesulitan untuk menghubungi kami. Terima kasih. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya, semoga diberkahi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya sehat walafiat, sehingga kita bisa insya Allah berdialog, berhubungan dengan saya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi hendaknya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, ahlinya, dan para sahabatnya, juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang saya hormati, ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nasihat itu yang pertama, hiduplah di dunia seperti orang asing. Hidup di dunia disuruh oleh Rasulullah kita seperti orang asing. Karena akhirat adalah tempat kita, tempat manusia yang asli. Jadi di dunia ini sebagai orang asing. Pokoknya melaksanakan aktivitas di dunia ini seperti orang asing. Karena akhirat adalah tempat yang asli bagi manusia. Jadi dunia ini adalah sekedar tempat orang yang merantau, mencari bekal, dibawa ke akhirat nanti. Itu jangan seperti dunia ini adalah tempat kita yang asli, bukan. Ini tempat perantauan kita. Tempat yang asli di akhirat nanti manusia itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bergaullah dengan orang-orang alim, orang-orang yang berakhlak. Ya tentunya ya mengikuti pengajian-pengajian di tempat orang alim, dan bergaul dengan orang-orang alim itu ya kita mengikuti pengajian. Bertakwa dan bergaul dengan orang alim. Mengikuti istighosah terongan, istighosah putihan, istighosah manakib, dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus ada
berhubungan dengan orang alim, maka kita dapat ilmu, dapat barokah. Kalau kita berhadapan dengan orang alim, orang berakhlak, tentunya kita insya Allah berakhlak juga. Ya. Tidak kocar-kacir dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Kemudian yang ketiga, tinggalkan debat. Maka kita akan mendapat istana di surga. Ya. Nggak usah debat-debat. Seperti zaman dulu, debat masalah agama, debat masalah ini itu, masalah fikih dan lain sebagainya. Itu tinggalkan aja. Maka kita dapat istana nanti surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin surga, istana di surga, tinggalkan debat. Kemudian yang keempat adalah jangan lemah. Jangan lemah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan. Tinggalkan manusia. Manusia ini kadang sekedar sekedar perantara saja. Hak ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirlah dalam majelis ilmu, maka jalanmu akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Mengikuti pengajian, mutalaah kitab, dialog dengan para kiai. Nah, supaya apa? Supaya kita dimudahkan untuk menuju surga. Kalau dialog dengan kiai gak pernah, di majelis ilmu gak pernah, bagaimana kita akan mudah menuju ke surga? Maka kalau ingin dimudahkan ke surga, mengikuti majelis ilmu dan berdialog dengan para ulama, orang yang alim, orang yang berakhlakul karimah, akan kita dimudahkan untuk menuju ke surga. Kemudian yang keenam adalah berpuasalah. Supaya apa berpuasa? Supaya menjalani membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau tidak pernah puasa, mutlak racun itu akan semakin banyak. Dan kalau racun semakin banyak akan membunuh kita, maka kita harus berusaha supaya membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, demikianlah penyampaian singkat. Mudah-mudahan berkat. Atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Dan atas segala perhatiannya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.